Shalom, saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-24 dengan tema Tuhan sumber keselamatan. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami bersuka cita buat anugerah, keselamatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Terlebih saat ini kami bersyukur untuk dimensi waktu yang indah yang Kau berikan bagi kami. Dengar-dengaran akan firman, maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom, saudaraku yang diberkati dalam kasih Tuhan, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang saya sebut tadi, firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis di dalam Injil Lukas, pasalnya yang ke-21, pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-24. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa dan siapakah Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu." Sesudah itu, berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam kasih Tuhan, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, ternyata membuat Tuhan Yesus senang, membuat Tuhan Yesus bahagia, membuat Tuhan Yesus mengungkapkan syukurnya gampang. Gampang kalau kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan saat ini. Apa itu? Dikatakan pada waktu itu juga bergembiralah Yesus. Apa sebenarnya yang terjadi? Apa yang melatar belakangi? Saudara yang berkati dalam kasih Tuhan, sahabat terbaikku, di ayat sebelumnya, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20, Yesus mengutus 70 muridnya untuk pergi ke kota-kota dan desa, memberitakan kerajaan Allah, memberitakan, menginjili orang-orang di sekitar kehidupan mereka. Bahkan tanda-tanda kuasa yang diberikan bagi mereka dikatakan adalah menyembuhkan orang sakit dan mengusir roh jahat. Dan lihatlah, murid-murid sekembalinya, 70 murid yang dinyatakan oleh perikop kita ini, kembali dalam penginjilan itu, kembali dalam memberitakan firman Tuhan itu, mengungkapkan rasa sukacita, mengungkapkan kebahagiaan, karena memang benarlah di dalam nama Tuhan Yesus, mujizat itu nyata. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa penyembuhan, kuasa mengusir roh jahat itu terjadi. Laporan itu membuat Tuhan Yesus dikatakan dalam perikop kita ini bergembira, bersyukur. Dan memang benarlah kalau kerinduanmu menyenangkan Tuhan, menyenangkanmu, senangkanmu, gampang sekali. Apa itu? Beritakanlah, wartakanlah kerajaan Allah. Nyatakanlah, hadirkanlah kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan.
maka Tuhan Yesus akan bergembira. Maka Tuhan Yesus akan bersukacita di dalam kehidupannya. Dan lihatlah, begitu luar biasa sekali ditegaskan otoritas yang mutlak yang ada di dalam diri Tuhan Yesus. Sampai-sampai nats kita menegaskan, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, kata Tuhan. Dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Apa yang dimaksud di sana? Hal yang pertama ingin menyatakan bahwa benarlah kuasa tentang keberadaan, bagaimana mujizat itu dinyatakan, bagaimana kuasa itu dinyatakan kepada orang-orang kecil, kepada orang-orang yang mungkin tidak dianggap ketika itu dan juga saat ini. Dan hal itu menjadi sebuah penegasan yang kuat buat setiap kita, bahwa tidak selamanya karya Allah itu bisa dipahami oleh orang bijak oleh dunia ini dan orang pandai yang dikategorikan oleh dunia ini. Tapi justru karya itu, kekuatan itu, kuasa itu diberikan kepada orang kecil. Gambaran itu dinyatakan kepada 70 murid yang mungkin bagi sebagian orang pada saat itu bahkan mungkin melatar belakangi, bahkan mungkin mewakili orang kecil pada saat itu. Tapi lihatlah, Tuhan Yesus mengatakan, semuanya engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Lalu apa yang kedua yang mau dinyatakan melalui ayat yang ke-22 itu? Benarlah, ketiganya adalah esa. Bahwa benarlah Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus, sesuatu yang tidak terpisahkan di dalam kehidupan kita. Di sini kita melihat kekuatan Trinitas, Tritunggal itu dinyatakan lebih lagi oleh Tuhan Yesus. Bahwa kenal Bapa dengan mengenal anak, kenal anak dengan mengenal Roh Kudus, mengenal Roh Kudus dengan mengenal anak dengan mengenal Bapa. Bahkan Tuhan Yesus mengatakannya menjadi sesuatu yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Lalu apa yang ketiga? Tuhan Yesus menegaskan bahwa di dalam namanya lah, bahwa kepadanya lah diserahkan kuasa itu. Itu sebabnya murid-murid, ke-70 murid itu mampu menghadirkan kuasa itu di dalam satu nama. Nama siapa? Benar, nama Tuhan Yesus. Lalu apa yang berikut yang mau dinyatakan melalui ayat yang ke-22 itu? Tuhan Yesus mau mengatakan kepada setiap kita bahwa karya itu dinyatakan, kuasa itu dinyatakan dengan mengatasnamakan nama Yesus di dalam Allah Bapa dan Roh Kudus. Artinya apa? Kekuatan di dalam nama Yesus itu menjadi kekuatan yang sesungguhnya untuk menghadirkan karya nyata, bahkan mujizat dalam kehidupan kita. Saudara ini berkati dalam kasih Tuhan. Begitulah luar biasanya Yesus menegaskan otoritas mutlak itu dan keunikan hubungan yang luar biasa dengan Bapa dan Roh Kudus. Itu sesuatu yang tidak terbantahkan. Dan ini menjadi sebuah kuat kita. Karena apa? Ayat yang berikut lebih lagi mengatakannya. Yesus kemudian berpaling kepada murid-muridnya dan memberi mereka berkat. Berkat apa itu? Memiliki kehormatan, melihat dan mendengar ajaran dan mujizat langsung dari Tuhan Yesus. Bahkan diperbandingkan dengan banyak nabi, banyak raja, banyak orang yang ingin melihat dan mendengar hal yang
mereka saksikan ketika itu, tapi mereka tidak diberi kesempatan. Saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sana kekuatan bahwa pemilihan Tuhan kepada orang kecil, kepada orang yang tidak dianggap itulah segala-galanya. Sebab memang hanya pemilihan Tuhan Yesuslah yang memeteraikanmu, memenangkan pergumulan, memenangkan berkuasa atas segala karya di tengah-tengah kehidupan kita. Maka saudara, di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kita melihat sukacita dan rasa syukur Tuhan Yesus itu begitu sempurna adanya. Lalu apa yang bisa kita petik, kita lihat sebagai sesuatu yang berkaitan dengan tema kita saat ini, itu adalah Tuhan sumber keselamatan itu. Kaitannya yang bisa kita petik, memang tidak secara langsung nats kita menggambarkan Tuhanlah sumber keselamatan itu. Tapi kita bisa melihat hal yang pertama, ada otoritas mutlak di dalam diri Tuhan Yesus. Otoritas mutlak itu adalah sesuatu yang diserahkan kepada namanya, di dalam namanya. Dan itu menjadi kuat kita untuk meyakinkan bahwa melalui otoritas Tuhan Yesuslah engkau, saya diselamatkan. Lalu apa yang kedua? Kesatuan Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus itu menjadi sesuatu yang harus kita imani. Sebab itulah pengenalan sejatinya orang yang beriman, yang percaya kepada Yesus di dalam kehidupan kita, memahami dan mengimani bahwa Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus tidak bisa terpisahkan. Dan keselamatan itu adalah sesuatu yang dihamparkan, sesuatu yang dihadirkan, sesuatu yang dikerjakan oleh Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lalu apa yang ketiga kaitan temanya? Saudara yang berkati Tuhan, berbahagia dalam melihat dan mendengar. Lihatlah, Tuhan Yesus menguatkan pengertian bahwa mereka yang memiliki kesempatan untuk melihat dan mendengar langsung ajaran Tuhan secara pribadi adalah sebuah kesempatan yang sangat berharga di dalam kehidupan kita. Dan itu adalah salah satu ciri orang yang diberkati di dalam kehidupan kita. Kebahagiaan melihat dan mendengarkan karya dan perbuatan Yesus di dalam kehidupan kita. Lalu apa yang keempat? Ditegaskan dengan kerendahan hati dan kepercayaan. Apa itu? Tuhan Yesus dinyatakan bersukacita, bergembira, bersyukur karena Bapa menyembunyikan rencananya dari orang yang berilmu, orang yang pandai. Tapi dia tidak menyembunyikan rahasia karyanya itu, rencananya itu, kepada orang kecil, kepada orang yang tidak dianggap. Dan ini mengajarkan bahwa keselamatan tidak selalu bisa diukur dengan intelektual, kepandaian, atau kebijakan dunia ini. Keselamatan itu adalah anugerah. Keselamatan itu hanya dimiliki orang-orang yang memiliki kerendahan hati dan kepercayaan yang tulus kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Lalu apa yang menjadi refleksi yang bisa kita petik melalui firman Tuhan pada saat ini? Hal yang pertama, milikilah kerendahan hati dan iman percaya yang hanya kepada Tuhan Yesus. Sebab kebijaksanaan dunia ini, kepandaian dunia ini tidak mampu memahami karya Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, keselamatan itu adalah anugerah. Dan anugerah itu dinyatakan ketika engkau memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus yang tidak bisa engkau pahami di dalam logikamu, akal pikiranmu. Yang ketiga, sama seperti murid ketika itu, membuat Tuhan bersyukur, membuat Yesus bahagia. Beritakanlah kabar baik itu, hadirkanlah kerajaan Allah itu.
dan hiduplah di dalam satu kuasa nama Yesus. Sehingga pemberitaanmu, pewartaanmu hanya di dalam satu nama Yesus. Yang keempat, refleksi buat kita, hargai kesempatan melihat dan mendengar firman Tuhan. Kita harus menghargai dan bersyukur atas setiap kesempatan dapat melihat dan mendengar karya keselamatan yang Tuhan sedang kerjakan bagi setiap kita. Maka jangan butakan, maka jangan tulikan mata dan telingamu. Yang kelima, milikilah pengenalan pribadi akan Tuhan Yesus. Sebab keselamatan itu ada di dalam dirinya. Sebab keselamatan itu ada di dalam nama Tuhan Yesus. Lalu yang terakhir, firman Tuhan mengatakan, disembunyikan kepada orang pandai dan orang bijak. Itu artinya apa? Pahamilah, bukan dunia ini menjadi kekuatan kita. Pahamilah, bukan intelektual yang menentukan segala-galanya. Bukan kepandaian yang menentukan segala-galanya. Tapi firman Tuhan bukan mau mengatakan itu tidak perlu. Tapi satu hal yang pasti, refleksi bagi kita pada saat ini, sadarilah bahwa manusia punya keterbatasan. Tapi di dalam Yesus, di dalam nama Allah Bapa, di dalam Roh Kudus, semua dimungkinkan. Maka Tuhanlah sumber keselamatan itu. Tuhan memberkatimu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kuat setiap kami, sehingga kami mengimani dan hidup di dalam keselamatan yang bersumber dari Engkau. Dalam kasih-Mu Tuhan, kami berdoa dan ucap syukur. Amin.